Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini Bu Rumiana. Izinkan kami akan memberikan materi yaitu TBC. TBC di sini adalah singkatan dari tuberkulosis ya. Sedangkan macam-macamnya ada banyak sebenarnya. Cuman yang paling populer, yang paling terkenal adalah TBC paru, yang dikatakan sakit paru-paru. Kadang-kadang orang-orang seperti itu, tahunya paru gitu. Padahal di sini juga banyak sebenarnya. TBC paru, TBC ekstra paru. Ekstra paru ini di sini adalah di luar paru, namanya ekstra paru itu di luar. Misalnya kalau di tulang namanya TBC tulang, kalau di kelenjar namanya TBC kelenjar, ada di kulit TBC kulit, kalau di otak ya meningitis TB. Ini yang paling tingkatan yang paling sangat membahayakan gitu loh. Tapi semua itu bisa diobati di puskesmas. Alhamdulillah sampai sekarang pun masih gratis ya, masih gratis, tanpa dipungut biaya sepeser pun. Mulai dari awal sampai akhir pengobatan sampai sembuh sempurna gratis. Ya, di situ. Ya, alhamdulillah itu kan semua penyakit juga ujian dari Allah, tapi alhamdulillahnya juga meskipun diuji masih ada obatnya. Coba kalau tidak ada obatnya. Nah, alhamdulillah TBC sangat-sangat mudah. Obatnya juga tersedia banyak di puskesmas di seluruh Indonesia. Bahkan tidak di Indonesia toh, semua di dunia sama obatnya, paket TB, OAT, obat anti tuberkulosis TB itu. Sama meskipun TBC paru juga sama obatnya dengan TBC tulang, TBC kulit, TBC kelenjar sama. Cuman jeda waktunya, paru waktunya yang enggak sama. Mungkin kalau TBC paru yang biasa itu 6 bulan, tapi kalau TBC tulang mungkin sampai ada yang 1 tahun, tergantung dari TBC kelenjar juga tergantung dari kelenjarnya. Kalau 6 bulan sudah enggak ada semua, maka 6 bulan juga di stop. Tapi kalau masih ada, kadang-kadang masih ditambah 3 bulan. Hanya itu aja. Untuk macam-macamnya TBC. Sedangkan tanda-tandanya TBC sendiri, yang paling utama, saya minta yang paling utama aja yang harus diingat-ingat nih. Yang diingat-ingat yang utama yaitu batuk lebih dari 2 minggu. Nah, dari 2 minggu. Nggak usah mikir yang panjang-panjang misalnya apa. Kalau menemukan seseorang batuk 2 minggu, langsung aja, nggak usah sulit-sulit, nggak usah nyuruh ronsen ataupun apa. Yang terbaik untuk TBC adalah dahak. Dahak itu kan paling mudah. Begitu keluar dahak ditampung, langsung bawa ke puskesmas, diperiksa, ketemu, langsung saya obati tanpa nunggu. Begitu ketemu proses pengobatannya, tidak pakai ribut, tidak pakai ruwet, langsung diobati. Dan kontrolnya juga tidak mesti tiap hari kontrol ke puskesmas, tidak mesti ikut ke puskesmas, enggak. Pasien meskipun tidak ikut tetap saya obati. Yang paling penting di rumah minum obat teratur dan tepat waktu, hanya itu aja. Nah, karena ada waktu-waktu tersendiri, nanti kalau aku misalnya menginginkan dia harus datang, maka harus datang kayak gitu. Nah, yang terpenting bagi pengobatan TBC paru adalah minum obat teratur dan tepat waktu. Bukan hanya teratur saja, harus tepat waktu. Andai kata ini kan sehari cuma sekali ya. Pengobatan TBC itu sehari cuma sekali, yaitu burung di puskesmas itu cari waktu yang nyantai. Di situ saya menemukan jam 6. Jam 6 itu kayaknya cukupan ya, enggak ngantuk, ya enggak apa, sudah waktunya nyantai. Maka jam 6 itulah saya suruh minum obat. Andai kata dia itu orang muslim mau puasa juga tidak ganti waktu, karena di situ sudah maghrib. Kalau di luar itu khawatirnya loh, aku ya lek poso, lek buka piye, misalnya kayak gitu, itu juga saya pertimbangkan. Maka jam 6 itulah yang terbaik. Nah, kalaupun jam 6
misalnya kurang 15 menit atau lebih 15 menit enggak jadi masalah. Yang penting pokoknya enggak lebih dari berjam-jam, karena paruh waktu itu juga menentukan. Kalau misalnya kadang jam 3, kadang jam 10 malam, itu namanya paruh waktunya enggak sama kayak gitu. Kalau jam 6 ya sudah jam 6 kayak gitu. Itu masalah keteraturan dalam minum obat. Selanjutnya adalah masalah gejala kan sudah selesai nih. Gejala yang tadi itu adalah yang utama 2 minggu. Untuk penyertanya monggo, enggak ada apa-apa meskipun enggak misalnya kayak batuk darah, ada sesek, nyeri dada, ataupun nafsu makan menurun, berat badan menurun, kadang demam, kadang apa, itu hanya penyerta saja. Kalaupun enggak ada itu, hanya batuk 2 minggu, boleh langsung diperiksa ke puskesmas ya. Terus selanjutnya masalah mengenai pengobatan. Pengobatannya sangat-sangat mudah. Di sini pengobatannya ada TBC anak juga ada. Yang rasanya kalau OAT-nya anak itu kayak apa itu? Bodrexin rasanya kayak gitu, kayak rasa jeruk. Enak pokoknya enggak. Jadi anak-anak yang minum itu enggak rewel. Sama tetap 6 bulan seperti orang dewasa. Cuman kalau orang dewasa kan ada jeda waktu untuk seminggu 3 kali yang fase lanjutannya. Kalau anak-anak terus 6 bulan, selama 6 bulan tiap hari terus. Untuk yang kategori 1 untuk orang-orang dewasa, kategori 1 itu 6 bulan tanpa suntik, hanya minum obat toh. Minum obat saja 6 bulan, teratur dan tepat waktu sembuh. Yang kedua, yang kategori 2 di sini adalah biasanya diberikan pada pasien drop out itu misalnya tidak minum obat selama berapa bulan gitu loh, terus ditemukan masih positif, itu bisa kategori 2. Terus yang berikutnya adalah bisa masuk K2 kalau gagal. Dengan K1 tidak teratur, maka hasil akhir pengobatan maka gagal, masih positif, ini bisa dimasukkan ke kategori 2. Kategori 2 itu adalah OAT selama 8 bulan dengan fase awal injeksi selama 56 hari tiap hari, setiap hari. Terus ditambah dengan 1 bulan tanpa injeksi. Terus 5 bulan. Jadi 3 bulan ditambah 5 bulan, 8 bulan pengobatan untuk yang K2. K2 pun begitu, kalau tidak teratur maka dia akan menjadi meningkat. Kalau terjadi kegagalan dan diperiksa dahaknya ketemu MDR, multi drug resistant ya, cara Jawane itu kebal dengan obat TBC, itu bisa diobati selama 2 tahun. Bayangkan 2 tahun dengan injeksi setiap hari 6 bulan. Kalau K2 injeksi tiap hari 2 bulan, kalau MDR injeksi setiap hari 6 bulan. Dengan minum obat sisanya berapa tahun berapa itu minum obat, kalau tidak salah sebanyak berapa ya, 28 atau berapa, dengan jeda waktu paruh waktu 15 menit. Kalau di total itu minum obat itu sekitar 1,5 jam. 1,5 jam itu minum obat. Jadi 15 menit minum yang pertama, habis itu tiduran 15 menit, minum lagi sampai 1,5 jam. Itu minumnya MDR. Kalaupun itu diteraturi dengan tepat waktu juga bisa sembuh. Kalau tidak teratur juga tidak sembuh, menjadi XDR. XDR ini kebal seumur hidup, saya tidak tahu sudah kalau itu, ya Allah. Aduh, mudah-mudahan kita semua dihindarkan dari penyakit itu. Mudah-mudahan Allah selalu melindunginya, gitu ya. Saya diet makan ini takut, makan itu takut. Sedangkan ini TBC, maka harusnya makanannya harus benar-benar gizinya tinggi, cukup bergizi gitu loh. Nah, apa saja yang boleh, banyak sebenarnya.
ikan laut segar itu yang terbaik. Nasi cukup, sayur yang banyak, buah yang banyak juga. Kalau buah mungkin pilih-pilih, carilah buah yang ndak ada gasnya. Sebenarnya ada gasnya juga tidak apa-apa, tapi cuma ndak baik. Misalnya ya kayak durian itu juga ndak baik. Tape, nanas, sawo itu ndak baik. Kan masih banyak yang baik-baik, sangat banyak kalau mau. Ada pepaya, pisang, ada apel, ada apa? Ada jeruk, ada apa? Monggo. Itu banget banyak, ada buah pir juga banyak. Yang nggak boleh main yang cuman yang ada gasnya, karena dengan bergas itu rasanya kayak gimana, kadang-kadang orang sehat aja juga nggak nyaman gitu loh, apalagi yang sakit gitu loh. Terus untuk makanan lauk pauk misalnya, hindari makanan yang siap saji. Misalnya salah satu contoh kayak mie instan kayak gitu itu nggak baik. Kayak bakso, kayak cilok, kayak gitu. Kan masih banyak sehat yang makanan-makanan yang lainnya. Misalnya meskipun cuman ikan tongkol ataupun apa di situ dengan nasi yang seperti itu, penyet tempe, jangan kelor, waduh mantap sekali. Kayak gitu. Jadi ini tidak perlu neko-neko yang soro-soro. Itu makanan yang sehat. Kelor itu juga buahnya antioksidannya. Kayak bayam, kangkung, aduh semuanya nikmat wes tanpa boleh meskipun dengan apa boleh dengan cabai monggo, tapi tidak banyak. Kalau dulu misalnya cabai sampai berapa, sekarang ya wis pokok 1 atau enggak separuhnya. Banyak tomate, itu tomat juga kan vitamin C, itu juga bagus. Kalau yang sehat aja makan kepedesan juga batuk-batuk, apalagi yang batuk kan harus tahu itu gitu loh, kayak gitu. Nah ya harus dihindari, bukan nggak boleh, ya bolehlah sedikit kayak gitu tuh. Terus masalah makanan sudah, untuk minuman yang terbaik di sini adalah air putih. Bagaimanapun air putih adalah is the best. Beda dengan orang yang sehat aja sudah menghindar, apa? Minuman yang siap saji ya, kayak Fanta, apa kerang tindeng, extra jus, apa itu kan nggak sehat. Cara penularan dan pencegahan. Penularannya adalah karena TBC ini sangat menular, maka tetap FD-nya harus dijaga, physical distancing ya tetap dijaga. Maka si sakit harus pakai masker itu tetap, terutama yang serumah, tetap jaga jarak juga tetap gitu nggak boleh deket-deket dulu. Kalau nggak salah dian itu 2 minggu, karena ini masa-masa corona covid ya. Ya enggak 2 minggu lagi lah, orang yang sehat aja pakai masker sak terus, apalagi yang ada penyakit gitu loh. Nah jangan sampai dia sudah sakit TBC kena COVID. Nah ini yang menjadi masalah. Agar tidak terjadi seperti itu bagaimana? Ya tetap aja FD-nya juga dijaga, physical distancing-nya dijaga. Kalau tidak penting-penting amat ya tidak keluar rumah. Kalaupun keluar rumah, jangan lupa pakai masker. Di sakunya harus ada HS, hand sanitizer, jangan sampai lupa gitu. Terus lagi untuk batuk juga begitu, karena percikannya ludahnya itu mengandung beribu-ribu kuman, maka etika batuk harus tahu caranya bagaimana. Etikanya batuk, kalau batuk bersih tidak boleh ditutup dengan tangan, tapi pakai siku. Jangan sampai ini sudah terkontaminasi dengan kuman. Kalau ini megang sesuatu makanan yang ada di situ, maka berapa makanan yang terpegang, maka kumannya sudah masuk di situ semua. Begitu dimakan orang lain, maka masuklah kuman itu kepada orang lain. Tergantung dari orang lain itu bisa kena bila staminanya juga menurun. Kalau staminanya bagus mungkin masih bertahan kayak gitu. Caranya bagaimana? Ya pakai siku. Pakai siku. Itu cara etika batuk. Terus selanjutnya alat-alat makanan. Sebenarnya alat-alat makanan meskipun tidak disendirikan boleh, asalkan dibersihkan yang sangat bersih. Cuman takutnya kalau tidak bersih maka lebih bagus, alangkah lebih bagusnya disendirikan. Jadi punya si sakit sendiri.
Terus lagi kalau orang laki mungkin bisa berjamaah di masjid kalau Jumatan, maka dia disarankan untuk membawa sajadah sendiri. Kenapa? Karena kalau pas batuk di sajadah permanennya masjid, kalau sampai ditempati orang lain, maka orang lain bila menghidup tempat itu maka bisa tertular juga gitu. Jadi alangkah baiknya kalau laki-laki ataupun apa bawa sajadah sendiri. Kalau saya menganjurkan bahkan yang sehat pun harus pakai sajadah sendiri. Karena apa? Di masjid itu sajadah permanen itu memang bersih sih, memang suci iya, tapi tidak bisa menjamin bebas dari penyakit. Kita nggak tahu siapa saja yang sujud di situ. Andai kata pasien MDR maka ya nggak tahu lah. Karena TBC itu tergantung dari jenis penyakitnya. Misalnya TBC resisten, maka di situ TBC yang kebal menularkan yang kebal. Kayak gitu. Meskipun tidak pernah terobati, meskipun tidak pernah diobati, kalau kena TBC tertular TBC kebal, maka dia akan termasuk juga MDR, pasiennya kebal gitu. Itu masalah. Untuk adik-adik SPH, saya sarankan kepada lingkungan ataupun dimanapun ia, maka begitu menemukan pasien yang batuk lebih 2 minggu, langsung aja kasih kotak pot. Ini harus bersih dari kotoran sisa-sisa makanan. Maka adik-adik SPH kalau menyuruh periksa darah, suruh aja orang itu kalau mau tidur gosok gigi dulu. Tujuannya agar kalau sewaktu-waktu bisa keluar pada saat bangun tidur, misalnya jam 1 atau jam 2 atau jam berapa, langsung dimasukkan di pot. Tidak ada makanan nih. Kalau sampai sudah penuh, misalnya bukan penuh ya, 100 mili, bukan 100, 10 mili. Sorry, 10 mili. Kalau sudah 10 mili terus ditutup, dibawa ke sini, ternyata masih ada makanannya, maka kumannya tidak akan muncul. Pokok kalau ada makanan nih tidak bisa muncul kumannya, dan itu tidak bisa dipakai gitu. Ya, saya hanya butuh nama, umur, alamat, nik, kayak gitu. Untuk anak-anak SPH, karena ini penyakit menular, otomatis kalau aku share di grup, maka mereka masih baru. Dan kalau masih baru, tapi tidak usah khawatir, orang-orang pasien yang TBC yang sudah diobati tidak usah khawatir, karena mereka sudah minum obat dan mereka sudah tahu, mereka pastilah pakai masker. Tapi saya sarankan untuk adik-adik SPH, maka kalau berkunjung, kalau menjalankan survei kontak, ya, kalau mengadakan kegiatan survei atau penjaringan kontak, maka pakailah masker, harus pakai masker, dan physical distancing juga tetap dilakukan, jaga jarak, ya. Terus BHBS juga iya harus. Kalau ada air lebih bagus air dan sabun, bukan HS, hand sanitizer. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita yang menjalankan tugas, meskipun berat. Mudah-mudahan Allah kasih lindungan dan rahmat sehingga kita tetap sehat dan selalu sukses terus. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.